melihat peristiwa itu sebagai sebuah masalah, sebagai berkah pelajaran, ataukah sebagai pesan penuntun bagi kematangan jiwa kita. Manakala kita memilih melihatnya sebagai masalah, maka ego kitalah yang akan bereaksi. Hasilnya adalah masalah demi masalah baru yang akan hadir berikutnya. Tidak saja masalah bertambah di luar diri, ia juga akan menumpuk sebagai beban kegelisahan di dalam hati. Namun, bila peristiwa itu dilihat sebagai pelajaran kehidupan, maka mereka yang pikirannya selalu ingin bertumbuh dalam pengetahuan akan bertemu berkah pemahaman yang mencerahkan. Ia akan bertemu sang guru sejati yang bernama pengalaman. Bahkan, pada mereka yang mampu melihat pesan-pesan Tuhan dalam setiap peristiwa yang hadir dalam kehidupannya, maka jiwanya akan terasa selalu terjaga dan tertuntun oleh rambu-rambu perlindungan darinya, Sang Maha Agung. Rumah Semesta, 20 Oktober 2023. W. Mustika Kuta. Cerita itu hadir kembali. Tepuk tangan untuk cerita itu. Ya. Nah, kembali di video awal tadi, ya. Setiap peristiwa kehidupan selalu netral. Apa adanya. Apa adanya. Lalu kita berpikir, ada apa? Padahal dia apa adanya. Lalu ada apanya? Tergantung. Kita mau melihat dengan ego, dengan pikiran, apakah dengan jiwa. Kalau melihat dengan ego, saya ingatkan kembali, maka yang muncul adalah masalah. Karena apa? Karena ketika kita merasa itu menjadi masalah, masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Begitu harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, itu terlihat sebagai masalah. Maka muncul rasa sakit. Karena begitu dia terlihat merenggang, senjang, ya, muncul luka. Luka merasa sakit, lalu ego bereaksi. Nah, tapi ketika kita melihat sebagai pelajaran dengan pikiran kita menemukan banyak pengetahuan di situ. Apalagi ketika melihat dengan jiwa dan menemukan pesan-pesan Tuhan di dalam peristiwa itu. Nah, sekarang kita kembali kepada yang lanjut ke bagian ini. Bagaimana sebenarnya beban kehidupan kita itu lahir dalam kehidupan kita ini? Jadi gini, setiap makhluk hidup, setiap orang itu pasti memiliki sebuah harapan. Harapan yang dia letakkan jauh di masa depan, di sebuah ruang, di sebuah waktu nanti. Dia meneropong harapan. Lalu kemudian dia menciptakan target-target yang ingin dia capai di masa depan, di sebuah ruang dan waktu. Tetapi dia lupa bahwa untuk mencapai target itu selalu dibutuhkan proses. Bahkan Sang Maha Kuasa sendiri menciptakan pohon mangga dengan mengizinkan benih pohon mangga berproses bertumbuh sedemikian rupa. Ya. Tidak serta-merta Tuhan jeblok terjadi pohon mangga. Pasti dimulai dari sesuatu dan kemudian berproses melewati beragam musim. Kemarau, hujan, kadang badai segala macam. Ya. Selalu ada proses di situ. Nah, inilah dia. Untuk mencapai sebuah target dari harapan kita selalu akan datang dalam bentuk proses. Nah, apa yang kemudian terjadi? Beberapa orang kemudian menganggap proses itu adalah umpan. Jadi ketika dia bertemu hambatan-hambatan selama proses itu, dia menyebutnya umpan. Lalu dia memotivasi dirinya untuk memicu munculnya potensi-potensi yang lebih kuat lagi untuk mengatasi halangan-halangan itu. Dia tidak pernah menyebut sebagai sebuah kegagalan. Masih ingat ceritanya seorang kolonel pensiunan di Amerika yang tidak mendapatkan uang pensiun cukup, tetapi kemudian hanya punya satu resep masakan ayam yang dia jual kemana-mana dan ditolak. Akhirnya diterima menjadi resep masakan Kentucky Fried Chicken. Kolonel Harlan Sanders.
Thomas Alva Edison takut pada kegelapan. Dan dia tidak suka sekolah dan ibunya mengajarinya di rumah. Karena takut pada kegelapan, dia mengatasi rasa takut pada kegelapan itu dengan menciptakan proyek yang menyebabkan dia mampu menghasilkan lampu yang kita gunakan sampai sekarang. Hanya karena dia takut pada kegelapan. Kalau tidak ada orang takut pada kegelapan dan mengubah masalah menjadi beban, umpan untuk potensi dirinya, kita tidak akan pernah mendapatkan ini. Semua proyektor ini, lampu ini, laptop ini nggak ada artinya. Nggak akan pernah ada. Karena tidak mungkin laptop dibuat dengan lampu lilin di dalamnya. Kebakar dia. Nah, terus beberapa orang kemudian menganggap proses itu sebagai beban. Begitu ada hambatan, begitu ada rintangan, oh beban hadir. Oh masalah hadir. Nah, begitu dia menyebutnya beban-beban dan dia menolak beban itu sebagai penguat, sebagai umpan, ya. Dia fokus pada beban, bukan fokus pada ini umpan untuk menguatkan dan sebagainya. Dia berat melangkahi prosesnya itu. Ketika dia berat melangkahi proses, maka dia kehilangan kesabaran, kehilangan kepasrahan, dan pada akhirnya kehilangan keikhlasan pada hasil yang dia capai. Kebayangnya sampai di situ ya. Nah, jadi ternyata begini. Ketika sesuatu sudah dianggap sebagai beban, dia merasa tertekan, stres. Muncullah tekanan-tekanan yang dianggap berasal dari berbagai stresor atas permasalahan kehidupannya itu. Dan ketika orang sudah mencapai merasakan stres terhadap beban-beban kehidupannya, apa yang terjadi? Let's see what happens. Sini. Di kepala dia, ya, jangka panjang, stres jangka panjang yang ditolak, dan bukan dimanfaatkan. Pada jangka panjang dia menyebabkan sakit kepala, depresi, kecemasan, mudah lupa, bahkan risiko mengalami stroke. Di otot ada nyeri dan lelah, lemah, kemudian dapat menyebabkan kulit mengalami eksem atau bahkan psoriasis. Topan dengerin suara. Ya, jerawat muncul. Kemudian sering mengalami gejala-gejala sering dan mudah mengalami gejala-gejala yang menyerupai batuk, pilek, flu dan sebagainya. Karena sistem imunnya turun karena stresor itu. Tekanan darahnya berisiko tinggi, bahkan berisiko mengalami gangguan di jantung. Meningkatnya risiko mengalami diabetes, sering mengalami diare dan konstipasi atau sembelit. Kemudian mengalami peningkatan berat badan atau justru mengalami penurunan berat badan karena tidak makan-makan. Kenapa orang menjadi meningkat berat badannya atau bahkan mengalami diabetes? Karena orang yang stres suka makan, macam di luar negeri ya, dia suka makan gula, permen, es krim, donat, yang pokoknya banyak mengandung gula. Kenapa? Gula itu menenangkan untuk sementara, tapi ketika tidak digunakan sebagai energi, dia tersimpan sebagai lemak. Itu masalahnya. Sehingga dia menjadi weight gain dan diabetes. Mengalami masalah-masalah pada seksual. Ini baru sebagian, belum yang lain. Nah, jadi apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan? Take time and release our stress. Istirahat. Ini ringan apa enggak? Ringan. Kalau saya pegang segini sejam, 2 jam, 3 jam, capek enggak? Capek. Bahkan beban yang ringan pun kalau dilakukan terus-menerus kali-kaliannya menyebabkan capek. Bayangkan kalau beban stres, dan kita kumpulkan setiap hari. Lalu ketika menua baru sadar untuk mencoba ketika tua baru sadar untuk mencoba relaksasi. Capek enggak ngumpulin itu? Maka yang mendengarkan itu sekarang, setiap hari rilis, lepaskan stres. Atau coba lihat itu bukan sebagai beban, hanya sebagai sesuatu yang berlalu. Oke. Kayak diikat gimana gitu. Begini usahanya, supaya orang-orang yang tidak datang pun bisa mendengarkan.
Luar biasa. Tepuk tangan ini. Ya, take time. Dan sebentar lagi kita mau istirahat. Ya, istirahat dengan mendengarkan meditasi. Lagi sebentar tadi ya. Nah, sekarang berikan kesempatan untuk me time. Jangan hanya mie goreng sama mie kuah, tapi me time. Ya, berikan kesempatan kita untuk istirahat. Karena kadang tubuh kita tuh capek, pikiran kita capek, urusan-urusan yang tidak penting. Kenapa? Semua yang akan ada dan ini semua akan kita tinggalkan. Tapi ambillah pengetahuan-pengetahuan. Nggak ada pengetahuan itu menambah beban, nggak ada. Pengetahuan itu justru menambah ringan. Tapi sedikit orang yang mau memperingan dirinya dengan menambah pengetahuan. Yang dia tambah apa? Banyak kepemilikan yang dia tambah. Dan perkara waktu. Ini kunci. Apapun yang kau miliki, itulah yang akan menyakitimu. Percaya enggak? Punya HP, wah senangnya, nanti disakiti. Harus beli pulsa, harus beli gini, harus beli gitu. Betul enggak? Punya mobil, disakiti. Harus bekerja untuk membutuhkan dia, memberikan dia bensin. Mungkin dia bisa mengantar kita. Tapi dia mengantar kita untuk mengumpulkan uang buat beli dia bensin, melihara dia, betul enggak? Jadi dia membantu kita, apa kita membantu dia? Jadi sama mobilnya dia ngomong, antar aku ke sana ya. Kalau bisa mobilnya ngomong, ya tak antar ke sana. Kumpulkan uang yang banyak ya, buat bayar samsat, buat bayar bensin, buat bayar oli. Thank you ya, dia bilang gitu. Dan kita bekerja buat dia. Betul nggak? Bukan dia yang bekerja buat kita. Menarik ya, menyadari itu. Loh, karena saya punya teman seorang orang terkenal juga, artis wayang. Begitu sukses dia mau wayang, bisa beli mobil banyak. Langsung dia gembira, mobil banyak di garasenya. Wow, hari ini saya sudah menjadi cukup kaya dan bisa santai-santai sambil ngopi, sambil baca koran. Gitu. Beberapa hari kemudian dia mulai merasakan, ini kok mobil belum pernah dipanasin. Jadi dia panasin satu-satu mobilnya. Habis itu dia cuci mobilnya. Jadi setiap hari karena punya mobil banyak, setiap hari dia nyuci mobil satu. Sampai habis jam paginya untuk ngurusin itu. Akhirnya apa? Kok saya yang dipekerjakan sama dia? Akhirnya satu persatu mobilnya dijual. Dan sekarang dia cuma naik truk aja kalau lagi mau mau show. Truk ini ya, truk alat-alatnya itu. Lebih gampang katanya. Nah, artinya apa? Dia sudah menemukan sesuatu yang mudah. Jadi ambil sesuatu untuk mengistirahatkan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Dan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Santai aja. Kalau tergesa-gesa nanti keburu tua, keburu mati, keburu lahir lagi. Dah. Dan jangan berpikir, Tuhan cepat, bawalah aku menyatu denganmu. Karena apa? Tahu enggak? Setelah kita mengalami penyatuan nanti akan terjadi kehidupan baru. Akan terjadi makhluk hidup baru di bumi yang baru. Akan terjadi proses evolusi. Dan pada tahun 2020 kemudian, dia akan menjadi seperti aku saat ini. Jadi kalau demikian, ngapain mikirin jauh-jauh? Karena apa yang di depan itu akan sampai juga saat ini. Kebayang nggak? Bayang. Siapa pernah minum air laut? Pernah minum air laut? Persis. Saya tiap hari minum air laut. Tiap hari. Jadi air laut itu diproses dulu menjadi uap air, menjadi awan, menjadi hujan, jatuh di danau, menjadi air mineral, dan saya minum. Ya kan? Ya, jadi kalau bahasanya begitu kan, apa yang kita minum itu adalah sesuatu yang diproses. Siapa pernah makan kotoran tai sapi atau tai sapi? Pernah? Saya biasa. Tapi yang sudah diproses menjadi buah mangga. Setelah kotoran sapinya dimakan sama mangga jadi pupuk, jadi buah mangga saya makan. Kan perlu diproses. Makan beras saja perlu diproses jadi nasi. Masa kotoran langsung dimakan jadi ubah. Jadi semua butuh proses dan kita mau makan semua proses itu, betul enggak? Nah, artinya apa? Jangan tergesa-gesa. Saya malas menunggu dia jadi buah mangga, mau nggak? Mau. Daripada kok lama banget sih nunggu sekian bulan lagi dia menjadi buah mangga, tak makan sekarang deh, toh sama aja, mau. Ya enggak, biarkan Allah memprosesnya sampai tiba waktunya untuk kita nikmati, betul enggak? Biarkan, jangan buru-buru. Ya, kenapa? Karena kalau buru-buru ada muncul emosi.
Emosi kita, cepet dong, cepet dong, cepet dong. Dan apa yang terjadi? Dampak emosi terhadap kesehatan. Kita dengar itu sebentar. Sobat Indonesiawan, tahu nggak kalian, kalau penyakit di tubuh kita ternyata bukan hanya disebabkan oleh pola makan saja, tapi faktor terbesarnya adalah masalah spiritual sebesar 50%, psikis sebesar 25%, sosial sebesar 15%, dan fisik sebesar 10%. Para profesor yang meneliti hal tersebut bahkan menegaskan beberapa masalah emosi yang bisa membuat kita sakit-sakitan. Inilah beberapa di antaranya. Yang pertama, malas selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Yang kedua, dendam dan ketakutan akan menyebabkan imun tubuh kita menjadi mati. Dari situlah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, reumatik, artritis, dan stroke, atau pendarahan atau penyumbatan pembuluh darah. Yang ketiga, jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita sering mengalami gangguan pencernaan. Yang keempat, jika kita sering merasa khawatir, maka kita mudah terkena penyakit nyeri punggung. Yang kelima, jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia atau sulit tidur. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Yang ketujuh, jika kita sering membiarkan diri kita merasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Yang kedelapan, jika kita suka negatif thinking, maka kita akan mudah terkena distrepsia atau penyakit sulit mencerna. Yang kesembilan, jika kita mudah emosi atau cenderung marah, maka kita dapat mengalami penyakit hepatitis. Jadi, sobat Indonesiawan, dalam hidup sehari simpel banget. Cukup membisikkan hati kita semangat dan gembira. Tidak apa-apa, tapi yang berbeda adalah apa. Oke. Jadi tahu kan, kenapa kalau kita takut, kita mudah mengalami penyakit ginjal? Karena pada saat kita takut, maka jantung butuh memompa darah untuk persiapan tubuh melakukan fight or flight. Karena jantung mengedarkan darah terlalu banyak, kerja ginjal menjadi berat untuk menyaring beban-beban stresor yang ada di di otot kita, kemudian yang masuk ke dalam pembuluh darah kita, jadinya seperti itu. Nah, jadi kalau kita misalnya, apalagi tadi itu, segala macam emosi-emosi itu berpengaruh di sana. Nah, jadi sini kita bisa lihat bahwa penyebab penyakit seperti tadi, kita ulang-ulang lagi, ya, seperti ini kejadiannya. Jadi, kalau sudah tahu demikian, yang kita butuhkan adalah jaga kondisi kita, jangan sampai kemudian beban-beban kehidupan ini menimbulkan stres karena tidak bisa kita kelola, menjadi distres lah dia. Ya, belajar mengelola dengan kekuatan pikiran kita. Lakukan penyembuhan holistik namanya. Ya, jadi kalau ada masalah spiritual, apa yang bisa kita lakukan? Perbaiki pandangan-pandangan spiritualitas kita. Ya, perbaiki pandangan-pandangan spiritualitas kita dengan pemahaman-pemahaman spiritual. Spiritual itu bukan urusan mistis ya, yang serem-serem yang gitu-gitu ya, enggak. Spiritual itu artinya apa? Spirit. Spirit itu semangat. Semangat itu sesuatu yang membuat kita bisa bergerak, bangkit dari bangkit dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan, bangkit karena kita punya spirit. Asalnya dari mana? Dari jiwa kita, yaitu spirit kita. Dengan berikutnya, kalau kita ada masalah psikis bagaimana? Banyak-banyak adalah 2 hal saja. Psikis. Apa obat yang paling bagus untuk psikis kita apa? Cuma 2 yang secara alami kita miliki. Apa itu? Tertawa dan menangis. Itu aja 2. Bayi itu kan begitu aja. Kalau lapar nangis, kalau senang ketawa, gitu aja. Kenapa perlu menangis? Karena menangis akan mengeluarkan air mata kita, mengandung hormon-hormon kortisol yang membuat kita stres. Dan kemudian napas kita menjadi lebih lega. Seperti cerita kemarin bahwa bayi yang menangis itu akan berhasil merebut kehidupannya. Hanya dengan menangis dia bisa menarik napas lega. Ya, bertemu dengan teman-teman, berdiskusi, saling berbagi apa? Berbagi kesedihan, saling empati. Karena ketika orang mendapatkan empati, dia mengalami rasa apa? Saya merasa dicintai oleh teman-teman saya, oleh kehidupan saya. Hormon oksitosinnya meningkat, merasa dicintai. Hormon oksitosinnya meningkat,
proses stres itu menurun. Ya. Nah, kemudian boleh nyanyi, boleh apa saja. Nyanyi yang happy, ya, nyanyi yang happy. Kemudian faktor sosial bagaimana? Di faktor sosial sering-seringlah bertemu dengan orang-orang. Sering-sering bertemu dengan orang. Ya, orang-orang apa? Orang-orang yang positif. Karena kalau tidak, kita akan menjadi seperti pergaulan kita. Hati-hati, pergaulan kita akan mengubah kita menjadi menjadi berubah dari kesejatian kita. Hati-hati. Orang-orang kalau mau berubah secara spiritual, kumpullah dengan orang-orang spiritual. Masih ingat cerita burung elang yang telurnya diletakkan di kumpulan telur ayam, dia berubah menjadi ayam. Sifatnya, walaupun bentuknya masih elang, dia berubah menjadi ayam. Ya. Nah. Diikat lagi di belakang, saya lupa. Tahu kenapa dia jatuh? Bukan karena anginnya. Angin berhembus apa adanya. Dia jatuh karena dia tidak mengakar kuat kepada pegangannya, tempatnya berpijak. Makanya spiritualitas itu, ya, spiritualitas itu jangan sampai membuat kita tidak mengakar ke bumi, betul. Spiritualitas yang membuat kita tidak mengakar ke bumi, kena masalah duniawi, jeblok. Jeblok. Mengakar aja, biasa aja. Ya, di bumi ini tempat kita belajar pada ibu. Manusia kan punya dua, ayah dan ibu. Di bumi tempatnya belajar pada ibu. Di langit ketika meninggal nanti tempatnya belajar pada ayah. Kebayang maksudnya? Ya. Tenang aja, nggak apa-apa. Selama masih begini dia nggak akan jatuh, tenang aja. Selama masih gini. Nah, kebayang ya pesan tadi? Setiap peristiwa itu ada pesan. Ini yang saya maksudkan. Apakah ini menjadi masalah? Enggak. Kita temukan pesan apa di sana. Kenapa dia mudah jatuh? Karena kaki-kakinya tidak mengakar ke bumi. Pohon kalau mengakar ke bumi, diapain juga sama angin nggak masalah. Dia malah senang. Angin berhembuslah sepoi-sepoi angin. Jadi angin datang bukan untuk apa-apa, hanya untuk menyejukkan kita di sini. Tapi karena dia tidak kuat melekat kepada bumi, mengakar ya, bukan melekat, gampang jatuh. Jadi kalau kita belajar spiritual, bukan untuk melepaskan kita dari bumi. Bukan, untuk membuat kita mengakar pada pelajaran-pelajaran di kehidupan bumi. Jangan mikirnya ke situ aja, mati kita nanti. Percuma. Lah, kita ini kan makhluk spiritual yang turun ke bumi. Bukan untuk belajar spiritual, tapi untuk menjadi makhluk spiritual yang belajar di bumi. Jadi pelajarin kehidupan bumi, bukan pelajarin kehidupan di sana lagi. Ya, kebayang ya? Jadi mari kita lihat kehidupan ini sebagai pelajaran-pelajaran. Mengakar ke bumi, supaya bisa terbang. Gampang sekarang bisa terbang, pakai Citylink bisa, Garuda bisa, nggak usah belajar terbang. Tapi bagaimana kita bisa menapak di bumi ini? Menapak setiap langkah kita. Itu yang terpenting sebenarnya. Ya, jadi belajar spiritual. Aku mau belajar spiritual, mau belajar terbang. Jangan. Belajar spiritual itu belajar kuat pada hembusan angin, pada guncangan badai. Itu yang kita pelajari. Ya. Soalnya kalau kita terguncang begini, kita nggak bisa fokus pada pelajarannya kalau terguncang. Ini aja jatuh, kita nggak fokus belajar, betul nggak? Apalagi kalau kita yang jatuh. Nah, jadi supaya kita nggak jatuh, kita kebal terhadap guncangan kehidupan ini, kita bisa sambil guncang-guncang sambil belajar. Kebayang ya maksudnya? Jadi kalau ada orang nanya, ngapain belajar spiritual? Untuk menghadapi kehidupan bumi. Bukan untuk bisa terbang, moksa, menyatu. Belakangan aja. Ya, itu adalah bonus tambahan. Bonus tambahan. Yang terpenting belajar spiritual adalah belajar menghadapi ini semua. Supaya tidak sakit aja tubuhnya. Supaya pikiran tidak menyakiti tubuhnya. Udah cukup segitu aja. Ya. Nah, oke.
Jadi kemudian kita tahu, dengan belajar spiritual kita tahu kemana harusnya kita bergaul. Dengan siapa kita bergaul, supaya jalan hidup kita sesuai dengan misi jiwa kita, visi jiwa kita. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau masalah fisik bagaimana? Gampang. Masalah fisik mah, jaga fisik kita, jangan sampai capek, ya, kurangi kerja berlebihan dan lupa tubuh kita, kasihan tubuh kita. Nah, jadi gini, karena apa? Orang sakit itu, ini orang sakit yang dirawat, entah sakit tubuhnya, entah sakit pikirannya atau mentalnya yang berefek ke tubuh, ya. Penyebab pertamanya adalah karena dia tidak mampu mengelola beban-beban ini. Kenapa dia tidak mampu mengelola lagi beban-beban kehidupannya? Karena dia mengalami distres. Distres itu terjadi karena dia tidak mampu mengelola stres. Stres terjadi karena dia Stres terjadi karena dia menganggap masalah-masalah kehidupan ini adalah beban. Ya, dia anggap kayak masalah kehidupan ini adalah beban sehingga dia mengalami stres. Ya, beban kehidupan ini karena dia melakukan penolakan. Nggak kelihatan malah di belakangnya. Penolakan apa? Penolakan terhadap proses yang dia alami ketika dia menolak proses ketika dia memiliki harapan dan mencapai tujuan. Nah, jadi awalnya begini. Nah, kalau diulang dari sini, dia punya harapan, harapannya membutuhkan proses untuk mencapai tujuan, dan ketika proses itu dia tolak bagian-bagian dari proses itu, dia menjadi beban. Beban itu tidak bisa diatasi menjadi stres. Stres tidak bisa dikelola menjadi distres. Distres ini dan sakit. Jadi solusinya apa? Solusinya apa? Apakah mau menghilangkan harapan hidup? Tidak. Kalau manusia kehilangan harapan hidup, mati. Apakah proses mau dihilangkan? Enggak juga. Kalau proses dihilangkan, bagaimana harapan bisa menjadi kenyataan? Apakah kenyataan bisa dihilangkan? Ya, kalau kenyataan dihilangkan, bentar. Nah, lalu apakah target atau kenyataan itu mau dihilangkan? Enggak. Jadi yang mana mau dihilangkan? Enggak bisa. Yang mana mau ditolak? Enggak bisa. Menolak target berarti hidup tanpa target, seperti makan tanpa garam. Kalau target tanpa proses, bagaimana tercapai? Proses tanpa sebuah harapan, bagaimana? Ya, apa jadinya? Tak ada satupun yang bisa kita hilangkan. Tak ada satupun yang bisa kita tolak. Kita harus belajar menerimanya. Jadi, kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Tahu kuncinya di mana? Nah, kuncinya di sini. Apapun masalahnya, kuncinya ada di kepala. Ya, ada di sini kuncinya. Ya, kuncinya ada di kepala, di pikiran kita. Ya, oke. Kenapa? Ketika akal manusia tidak menyerah pada sebuah keadaan, disitulah kecerdasan semesta dalam dirinya akan membukakan jalan keluar. Percaya apa tidak? Begitu kita, saya bisa. Tubuhnya yang memiliki kecerdasan semesta tak terbatas akan menggiringnya menemukan solusi. Lihat ini contohnya. Masih tidak bagus arah di kamarnya. Udah bagus. Karena dia bergeser tadi kan.
Ya, tepuk tangan untuk. Itu salah satu contoh bagaimana beban masalah dalam kehidupan itu, yang prosesnya tadi itu, dia temukan halangan dan rintangan, tapi dia tidak menyerah. Itu manusia loh. Mau tahu lebih hebat lagi? Itu baru manusia. Kita lihat. Kita lihat yang ini. Dia ingin mendapatkan makanan yang ada di dalam tabung, dan dia tidak cukup paruhnya untuk sampai di sana. Dia menyerah yang satunya. Apa yang dia bisa pakai? Dia mencoba mengaitnya dengan dia nggak bisa mendapatkan hadiahnya. Ini burung gagak hitam. Dia mendapatkan hadiahnya. See what happened? Burung gagak saja bisa. Masa kita yang para pemenang ini gagal? Para pemenang loh kita, ya, yang kemarin sudah ikut, tahu kan dirinya pemenang, masa kalah sama ini? Oke? Ayo kita ubah. Change pressure become treasure. Jadi ubah setiap tekanan menjadi harta karun. Contoh, ketika kita masuk ke masa sekarang ini. This is carbon. It's oneness. And this is pressure. If you put pressure on carbon, it will turn to diamonds. In chemistry, pressure makes diamonds. That is a fact. And now there's a different kind of pressure on humans, medical and financial pressure. Because of COVID, people are losing money. Companies going bankrupt, states killing democracy, and people losing their lives. And when you see all of this, you get discouraged. You lose hope, and you want to give up. No one knows what's going to happen in the future. I don't, you don't. But I, for one, am optimistic because humans work the same way chemistry does. If you pressure humans, they create diamonds. And you can see that all around you. Because of COVID pressure, we started to value healthcare workers. And Canada is giving essential workers a pay raise. Finally, because of COVID pressure, education is getting cheaper, more affordable, more accessible online. Because of COVID pressure, people are working from home with their loved ones. They spend more time here, not here. Because of COVID pressure, New Zealand eradicated the virus
eradicate HIV next, and scientists are creating a vaccine in months, not years. This was considered impossible before because of the pressure the environment is taking arrest. Carbon levels are decreasing worldwide, and we are realizing what our priorities are. If you look at the history books, every time there was pressure, humans created diamonds. When we had the Cold War pressure, scientists literally raced to create technology to put us on the moon. When we had the World War II pressure, production went through the roof, and everyone came together to never repeat war. That is how the European movement was created. None of these improvements would happen if we didn't go through pressure. So, as we get ready to welcome life after COVID-19, I am optimistic we will come back stronger than ever. It will take years, it will be painful, but remember, a worthless carbon molecule turns into diamond only under pressure. So let's use COVID-19 to create more. Lockdown's over. I'm out of here. See you next. Tepuk tangan. Kita akan menjadi berlian. Kita akan menjadi berlian. Gara-gara COVID kita mengadakan seperti ini, lalu kita berkumpul, mencoba menjadi berlian dari dalam diri kita masing-masing dan memancar. Oke? Kenapa demikian? Karena kita itu 60-70% dibentuk oleh air. Dan hukum Archimedes mengatakan, air yang ditekan akan memberikan perlawanan. Manusia, air. Otaknya juga banyakkan air. Ditekan, dia akan melawan. Kebayang ya? Nah, jadi kita akan melawan dengan cara yang benar. Ya, kita membutuhkan senjata yang cukup kuat untuk melawan ini. Senjata terkuat pertama itu apa? Tahu? Ini senjata terkuat pertama kita. Ini. Untuk apa ini? Jemuran. Jemuran apa? Baju yang basah oleh keringat, apa air mata? Bukan. Senjata ini kita pakai sebaik-baiknya untuk ini. Ya. Untuk apa? Untuk membuat bibir kita tersenyum. Karena senyum pertama kita menghadapi masalah itu akan mengubah masalah menjadi bukan beban lagi. From heavy to happy. Ya. Sekarang kita duduk istirahat sejenak. Sambil merenung. Duduk istirahat. Hening sejenak. Ya. Kita masuk kepada saatnya kita istirahat sejenak. Duduk hening. Dengarkan dengan penuh ketenangan, berikan istirahat kepada tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Duduk relax, relax, relax. Aku telah mulai jatuh kembali dalam terjal gelombang sukarela, cerita kehidupan di bumi ini. Aku telah memilih kisah kehidupanku sendiri atas izin. Memilih tubuh ini, memilih keluarga ini, musuh-musuh kehidupanku. Tuhan, lelah dengan pilihan hidupku sendiri. Lelah menjalani semua jejak langkahku hari ini. Masa lalu telah pergi dalam gelap. Aku menjangkau kembali.
Masa depan terasa masih jauh. Kemana arahnya? Bahkan kematian yang telah pasti tak juga kupahami rahasia kepastiannya. Sungguh, Tuhan, ingin hanya ku nikmati kenyataan saat ini. Kesenangan pada napas, menyapa degup jantungku, melebur dalam aliran darahku. Namun mataku telah terasa penat menatap caci maki kehidupan. Kedamaian itu terasa menjauh, entah kemana. Sejenak di sini, Tuhan, hembuskan kabut penyelimut kesadaranku saat ini. Sisa jalan di depan ruang dan waktuku yang masih harus kulalui. Tenang batinku, tenangkan batinku. Anakku, percikan jiwa yang kupilih sendiri menjadi dirimu. Apa lagi yang engkau cemaskan, anakku? Di kehidupan ini, apa yang datang akan pergi. Apa yang muncul akan lenyap. Apa yang mendekat akan menjauh. Apa yang tiba akan berlalu. Apa yang pernah ada akan tiada. Namun kesejatian dirimu tak akan pernah tiada. Setiap cerita kehidupan hanyalah penggalan napas yang tiada akan abadi. Sebentar lagi gelap datang menggantikan terang. Lalu terang muncul kembali menggantikan gelap. Kau tak akan mampu mencegah perubahan. Karena itulah keabadian di semestaku yang tanpa batas ini. Mengalirlah, anakku. Mengalirlah bersama setiap perubahan ruang dan waktu yang ada. Tubuhmu pun kelak akan terlupakan. Kisah-kisahmu kelak akan tenggelam. Seperti setiap tetes hujan lenyap ke dalam samudra. Jalani saja kehidupan ini, anakku. Jalani saja. Sukacita akan berlalu tanpa rasa. Sukacita pun akan pergi tanpa rasa yang sama. Kau hanya perlu tetap ada, agar aku bisa tetap ada di sini. Sebagai diri kecilku, sebagai dirimu, sebagai dirinya, diri mereka, sebagai diri semua yang ada. Kau ada karena aku ada. Ada karena kalian semua ada. Akan seperti itu. Mari, mendekatlah. Rebahkan lelahmu ke dalam pelukan semestaku. Cinta akan menghanyutkan kelelahanmu. Buang rasa putus asamu, karena aku selalu ada dalam dirimu. Sebagai sang hidup, sebagai kecerdasan,
sumber segala jalan keluar. Biar ku hapus air matamu dengan hembusan angin. Biar ku tenangkan tidurmu dengan gemericik suara airku. Istirahatlah, anakku. Istirahatlah. Tersenyumlah pada semua kenyataan ini. Kami semua itulah diri semesta yang tak terbatas. Istirahatlah, anakku. Istirahatlah.